Halo, kembali lagi di review buku di channel YouTube gue. Kali ini kita akan mereview buku judulnya Tidak Ada Esok, karya Mochtar Lubis. Nah, ini merupakan karya Mochtar Lubis pertama yang gue baca dan gue sangat hanyut membaca buku ini. Dan buku ini meskipun hanya setebal 210 halaman, tapi cukup berat menurut gue untuk dibaca. Maksudnya bukan berat dari segi bahasa atau gimana ya, tapi jalan ceritanya tuh cukup membuat dada naik turun gitu ya. Maksudnya membuat nafas kita berpacu gitu. Dan Mochtar Lubis sendiri juga di dalam buku ini cukup lugas dan tegas menggambarkan bagaimana suasana perang pada saat rakyat melawan tentara Belanda seperti itu. Nah, jadi sebenarnya buku ini itu menurut gue lebih kepada apa ya? Mochtar Lubis ini mengungkapkan pikirannya dan perasaannya yang dititipkan melalui dialog yang dilakonkan oleh tokoh utama bernama Johan. Jadi Johan ini merupakan seorang letnan gitu ya. Dia pejuang, dulunya itu tentara Kenil, kayaknya lupa. Dia dulunya tentara Kenil. Nah, terus pas peralihan penjajahan Jepang, dia ngikut jadi tentara peta gitu. Nah, dilatih sama Jepang gitu ya di peta, pejuang tanah air. Kemudian setelah itu dia menjadi pasukan gerilyawan yang melawan Belanda lagi gitu ya. Nah, sebenarnya novel ini tuh merupakan novel sejarah gitu ya, dengan latar sejarah Indonesia, masa peralihan dari Belanda ke Jepang, penjajahan Belanda ke Jepang, dan kemudian kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan ketika Indonesia belum robust gitu ya, belum menjadi bangsa yang kokoh gitu bukan bangsa yang besar tapi bangsa yang kokoh gitu ya. Masih banyak serangan-serangan dari Belanda gitu, agresi-agresi gitu. Dia juga cerita di sini perang di Semarang, perang di Jogja gitu ya, terus di Karawang gitu, terus pokoknya itulah banyak banyak hal gitu ya. Dan ini juga di buku ini sebenarnya kenapa judulnya Tidak Ada Esok, karena buku ini sebenarnya mau menjabarkan gitu ya, pertanyaan kritis yang dikemukakan oleh Mochtar Lubis yang ia titipkan melalui Johan gitu ya. Yaitu ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertama itu, mengapa kami melawan gitu, kayak mengapa masyarakat Indonesia harus melawan gitu. Dan yang kedua adalah, mengapa tidak ada esok untuk kami. Nah, mengapa kami melawan ini tuh di sini tuh diceritakan juga gitu ya, bahwa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat itu gitu ya, saat penjajahan itu dilakukan dengan mengangkat senjata gitu ya, yang mana itu dilakukan secara berperang, dan yang berperang itu adalah rakyat gitu, masyarakat yang ada di bawah gitu, rakyat yang dilatih punya keterampilan militer gitu ya, melalui peta, laskar-laskar gitu ya, yang kemudian bergabung menjadi BKR gitu. Nah, kemudian mereka itu dilatih untuk menghadapi musuh face to face gitu, secara langsung. Sementara di sisi lain penggede-penggedenya bangsa Indonesia saat itu, kayak misalnya Soekarno-Hatta gitu ya, melawan bangsa Indonesia melalui jalur diplomatis gitu. Ada bagian menarik gitu yang menurutku di buku ini cukup menyentil gitu ya. Ketika para elit ini melawan melalui jalur diplomatis gitu ya, dan akhirnya dan masyarakat Indonesia itu melawan melalui jalur angkat senjata gitu ya, banyak pertumpahan darah di rakyat gitu ya, di kalangan rakyat bawah gitu, banyak pertumpahan darah gitu. Johan pun cerita dia ngelihat banyak teman seperjuangannya yang meninggal gitu di depan matanya sendiri, ditembak lah, kena granat lah gitu kan. Nah, sementara
para elit-elit itu di sana mereka berjuang lewat jalur diplomatis. Mereka itu di rumah mewah gitu, di istana mereka, duduk di kursi yang nyaman gitu. Sementara rakyat itu di bawah, darahnya bertumpah-tumpah untuk merebut kemerdekaan gitu. Yang akhirnya membuat gue sendiri merenungkan gitu ya, bahwa oh ternyata memang kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah hal yang mahal dibayar oleh rakyatnya gitu. Gue sendiri mengemukakan ini sampai merinding gitu ya, karena di buku ini pun banyak skenario-skenario gitu, kayak banyak scene-scene, plot-plot yang menceritakan ya gimana mencekamnya suasana peperangan gitu ya, dan bagaimana ketika laskar-laskar ini gitu ya, atau para pejuang-pejuang ini berjuang sampai titik darah penghabisan gitu ya, mati-matian seolah tidak ada esok. Nah, menariknya tidak ada esok di sini itu merupakan kiasan yang berarti tidak ada, mereka itu belum tentu menemui esok gitu, karena mereka itu sudah mati-matian untuk membela tanah airnya di hari ini, dan mereka bisa aja mati kapanpun gitu ya, sehingga tidak bertemu esok. Nah, esok ini juga bisa berarti sebuah harapan gitu ya, bahwa harapan suatu saat peperangan ini akan berakhir dan Indonesia itu akan merdeka sepenuhnya, dan masyarakatnya akan hidup tenang gitu, maksudnya hidup damai, bahagia, sejahtera gitu. Nah, kemudian setelah menjawab dua pertanyaan itu, juga di dalam buku ini, dalam buku Tidak Ada Esok ini juga menceritakan pikiran-pikiran Mochtar Lubis yang cukup menyentil tentang bagaimana perjuangan saat itu tuh melawan Belanda gitu ya, sebagai pihak yang mengkoloni kita gitu, maksudnya menjajah kita, dan perlawanan di antara bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Ada bagian menarik gitu ya yang di buku ini sampaikan gitu, sebuah dialog gitu. Dia bilang perjuangan melawan Belanda ini sebenarnya nggak begitu berat, apalagi dengan kekuatan kita semua ini gitu ya. Tetapi yang menyusahkan perjuangan kemerdekaan sebagian besar ialah kita sendiri. Mengertikah kamu maksudku? Kursi-kursi yang diperebutkan, politik dalam negeri, partai-partai politik, pemimpin-pemimpin, paduka-paduka yang mulia dan sebagainya. Nah, jadi juga ternyata di masa kemerdekaan fokus konfliknya itu bukan antara konflik Indonesia dan penjajah aja, tapi juga antar bangsa Indonesia itu sendiri gitu ya. Ketika mereka memperebutkan jabatan politik, mereka bersaing melalui partai politik gitu ya, kursi-kursi pemerintahan gitu-gitu. Nah, yang mana hal tersebut relevan juga dengan kondisi kita saat ini, seperti itu. Alih-alih misalnya memikirkan untuk kesejahteraan rakyat, yang dipikirkan justru untuk golongan kelompok-kelompoknya aja, bagaimana bisa punya kekuasaan gitu di pemerintahan, seperti itu. Nah, buku ini menarik, sangat recommended untuk dibaca, apalagi narasi-narasinya juga sangat lugas, tidak berbunga-bunga, namun menyentuh cukup tajam gitu ya, untuk kritiknya dan dan alur ceritanya. Setelah baca ini pun gue pun jadi tertarik gitu ya untuk mengunjungi Museum Peta. Akhirnya waktu itu beberapa hari yang lalu gue baru dari Museum Peta untuk mempertanyakan kembali gitu ya, apakah memang benar TNI itu tuh asalnya itu lahir dari peta gitu. Ya memang benar sih dari sejarah yang gue baca seperti itu ya di museumnya. Tapi menurut gue spiritnya beda ya.
gue melihat di sini tentara peta gitu ya, gerilyawan masa perang gitu, itu adalah memang menjadi kekuatan masyarakat gitu ya, kekuatan yang lahir dari keinginan masyarakat Indonesia untuk merdeka, seperti itu. Spiritnya gitu ya, spirit jiwanya itu tuh jiwa yang lahir dari rakyat yang nggak mau bungkam, nggak mau diam karena dia dijajah oleh bangsa lain gitu. Nah, sementara TNI yang sekarang mungkin mengalami pergeseran spirit ya, yang mana ya perlu diluruskan kembali lah, seperti itu. Nah, dari segi alur cerita, buku ini alur ceritanya itu maju mundur. Jadi kadang-kadang kita akan melihat ceritanya secara maju gitu, kronologis ketika nyeritain tentang perangnya, namun juga ada beberapa plot gitu yang mana di sini tokoh-tokohnya itu bercerita tentang masa lalu mereka atau tentang harapan-harapan kenangan mereka gitu. Jadi alurnya itu agak mundur, tapi sangat bisa kentara sih menurut gue ya, ketika alurnya masa kini yang mana, alur yang ketika mengenang itu tuh yang mana, itu sangat kelihatan sih. Bahasanya juga nggak kayak bahasa apa ya, Indonesia Melayu yang tinggi gitu ya. Bahasanya sangat lugas dan sangat kekinian lah bahasanya gitu ya, jadi mudah dicerna gitu. Hanya saja menurut gue yang bikin gue agak lama baca buku ini adalah cukup terengah-engah dengan plotnya gitu, yang berat karena kan nyeritain tentang perang ya. Nah, membaca buku ini sebenarnya dari awal tuh gue jadi keinget bukunya Ernest Hemingway yang For Whom the Bell Tolls. Di situ juga Ernest Hemingway pun menceritakan POV dia tentang perang Spanyol yang dia titipkan melalui si tokoh utama gitu. Nah, sama Mohtar Lubis pun melakukan hal seperti itu gitu dalam buku ini. Nah, buku ini tuh FYI, buku ini pertama kali terbit tahun 1950. Namun yang sekarang saat ini gue pegang merupakan cetakan ketiga yang dicetak oleh Yayasan Obor tahun 2019. Ini buku cetakan ketiganya. Cetakan pertama yang dicetak Yayasan Obor untuk Tidak Ada Esok ini itu pada tahun 1992 kalau nggak salah informasi buku ini. Dari segi penulisnya sendiri, Mohtar Lubis. Nah, Mohtar Lubis ini juga menurut gue biografinya menarik ya. Beliau itu adalah seorang jurnalis gitu. Nah, gue pun sempat berpikir gitu, jangan-jangan Mohtar Lubis itu menulis buku, maksudnya menulis cerita perang ini dia pun ikut di dalamnya gitu. Maksudnya dia ikut ngeliput sampai ikut observer gitu secara langsung gitu di lapangan. Karena maksudnya buku ini lahir di tahun 1950 ya, yang mana Indonesia baru merdeka 5 tahun gitu saat itu. Nah, berarti kan sebelum-sebelumnya yang Indonesia menghadapi agresi-agresi, di situ dia masih ada gitu ya. Dan kritik-kritik yang cukup tajam dipaparkan oleh Mohtar Lubis di sini tentang bagaimana elit-elit Indonesia itu bekerja saat itu gitu ya. Itu juga cukup menarik dan gue menjadi mempertanyakan sendiri ya sejarah Indonesia ya juga ya. Kayak misalnya gini, gue pun jadi cukup mempertanyakan gitu bagaimana para elit-elit itu yang berunding di menempuh jalur kemerdekaan lewat jalur diplomasi gitu ya. Kan ada dua tuh zaman Jepang ya, melalui jalur kooperatif dan non kooperatif ya. Nah, para tokoh-tokoh yang menempuh perjuangan lewat jalur kooperatif ini gitu ya, bagaimana proses mereka bisa mengetahui aspirasi rakyat gitu. Itu juga menjadi pertanyaan yang akhirnya timbul setelah gue baca buku ini gitu. Menarik karena gue belum menemukan itu di literatur sejarah yang gue baca ya. Mungkin karena bacaan gue pun belum banyak ya.
tentang sejarah ya mungkin, tapi gue jadi mempertanyakan itu karena di sekolah pun gitu ya, di buku sejarah sekolah dari SD sampai SMA gitu, oke, kita diajarin kalau Indonesia itu menempuh jalur kemerdekaan lewat ya angkat senjata dan lewat jalur diplomasi juga gitu. Tapi bagaimana proses sosialnya itu yang miss sih menurut gue, yang itu belum pernah diceritakan gitu. Kayak gimana Muhammad Hatta itu bisa tahu gitu aspirasi masyarakat Indonesia, apakah mereka mengadakan musrembang atau melakukan observasi atau gimana, itu yang akhirnya menjadi pertanyaan lanjutan setelah membaca buku ini gitu. Terus juga bagaimana keputusan yang dirundingkan itu ya, yang dirundingkan oleh elit-elit itu, apakah itu merupakan keinginan rakyat atau jangan-jangan itu keinginan si elit gitu. Itu yang akhirnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran gue, dan gue tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut gitu ya setelah membaca buku Tidak Ada Esok ini. Sangat menarik. Kalau bisa kalian juga membaca buku ini, karena buku ini sangat perlu untuk dibaca, untuk akhirnya mempertanyakan kembali untuk apa kita merdeka dan kenapa kita harus berjuang gitu ya, kenapa kita harus melawan, seperti itu. Sekian review buku kali ini. Kalau ada yang udah baca silahkan komen gimana kesan-kesan kalian setelah baca buku Tidak Ada Esok oleh Mokhtar Lubis ini. Sampai jumpa di review berikutnya. Dadah!